Halo, selamat bertemu dengan kami kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pendekatan budaya atau cultural approaches. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Bambang Prayudi, dan juga Pak James Sagala. Mari kita lanjutkan. Oke, teman-teman telah melihat dua gambar ini. Apa yang dapat teman-teman simpulkan dari dua gambar ini? Silakan teman-teman memikirkannya. Nanti pada kesempatan berikutnya kami akan menjelaskan tentang kedua gambar ini. Kita lanjutkan. Apa itu pendekatan kultural atau pendekatan budaya? Berbicara mengenai pendekatan kultural menurut Edgar Stein, 1992 mempertimbangkan dua cara berpikir atau kerangka berpikir. Yang pertama memandang budaya sebagai sesuatu yang dimiliki organisasi. Yang kedua adalah menganggap budaya sebagai sesuatu organisasi. Sedangkan pendekatan menurut Gertz dan Pancanowski, di mana budaya tersebut dipelajari melalui penggunaan cerita atau metafora yang digunakan untuk menyampaikan pesan keinginan perusahaan untuk dibagi dengan karyawan-karyawannya. Berarti sedikit banyak pendekatan budaya akan bicara tentang karakteristik, nilai-nilai, perilaku, dan kesepakatan-kesepakatan perusahaan yang berperan penting untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan pendekatan perspektif budaya menurut Dill dan Kennedy disebut sebagai strong cultures atau budaya yang kuat, berpendapat bahwa kesuksesan bisnis dapat ditingkatkan melalui pengembangan budaya kuat. Kuat di sini jika suatu organisasi memiliki komponen budaya yang kuat, itu akan menjadi tempat yang lebih baik bagi individu untuk bekerja dan akan meningkatkan kinerja dari individu dan organisasi. Dill dan Kennedy mengidentifikasi 4 komponen kunci dari budaya yang kuat. Yang pertama adalah nilai, adalah keyakinan dan visi yang dipegang anggota untuk satu organisasi. Yang kedua adalah pahlawan atau individu yang datang untuk memberikan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga adalah ritus dan ritual adalah upacara di mana suatu organisasi merayakan nilai-nilainya. Sedangkan yang keempat, jaringan budaya adalah sistem komunikasi yang melaluinya nilai-nilai budaya dilembagakan dan diperkuat. Jaringan budaya dapat terdiri dari saluran organisasi formal seperti buletin dan interaksi informal karyawan. Sedangkan pendekatan tadi yang strong culture menurut Dill dan Kennedy itu ada tema-tema budaya organisasi. Ada 8 menurut mereka. Yang pertama adalah tema A Bias for Action. Ini adalah organisasi unggul bereaksi secara cepat dan tidak membuang waktu yang berlebihan untuk perencanaan dan analisis. Yang kedua adalah close relation to the customer, di mana organisasi unggul menyesuaikan keputusan dan tindakan terhadap kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah autonomy dan entrepreneurship. Organisasi unggul memandang para karyawan untuk mengambil risiko dalam mengembangkan ide-ide baru. Yang keempat, productivity through people. Organisasi unggul mendorong secara positif dan menghormati hubungan antar manajemen dan karyawan. Yang kelima adalah hands-on value driven. Organisasi unggul memiliki karyawan-karyawan dan manajer yang berbagi nilai inti yang sama atau produktivitas dan performance. Yang keenam adalah stick to the knitting. Organisasi unggul menetapkan fokus pada mereka melakukan apa yang terbaik dan menghindari perbedaan yang radikal. Yang ketujuh, simple form atau lean staff. Organisasi unggul menghindari struktur yang kompleks atau rumit dan divisi tenaga kerja. Yang kedelapan adalah simultaneous loose tight properties. Organisasi unggul memamerkan baik kesatuan maupun tujuan dan perbedaan kebutuhan untuk inovasi. Dalam bukunya Corporate Culture, Dill dan Kennedy berpendapat bahwa budaya yang kuat yang dipegang oleh semua karyawan dalam satu organisasi ini akan menyimpulkan bahwa keunggulan bisa dicapai dengan lebih baik melalui tema-tema sebagai disebutkan dalam tabel di atas. Kemudian juga ada pendekatan alternatif untuk budaya. Jadi ada 4 unsurnya.
Pendekatan ini yang pertama itu asumsi bahwa budaya itu rumit, yang kemudian juga budaya itu menonjol, yang ketiga adalah budaya itu bukan kesatuan, dan yang keempat adalah budaya seringkali bersifat ambigu atau rancu. Berikut penjelasannya. Budaya sebagai organisasi yang rumit, rumitnya organisasi budaya diperlihatkan oleh luasnya atau beragamnya variasi pasar-pasar yang digunakan oleh para sarjana untuk menyelidikinya. Jadi banyak sekali praktek-praktek yang sudah dilakukan atau diselidiki. Yang kemudian adalah budaya organisasi itu menonjol. Pendekatan ini lebih kepada tata kerja mereka, bahwa ahli-ahli tersebut berpendapat bahwa kajian budaya akan fokus pada proses komunikasi melalui budaya yang diciptakan. Yang ketiga adalah budaya organisasi bukan kesatuan. Sedangkan yang keempat adalah budaya organisasi seringkali rancu. Ini para ahli budaya organisasi mengakui bahwa tidak selalu ada sebuah gambaran yang jelas terhadap budaya organisasi atau sejajar dalam hal variasi subculture. Sehingga sering disebut bahwa budaya organisasi itu sering dianggap rancu. Kemudian berikutnya adalah model of culture atau model dari budaya. Yang pertama adalah pengembangan artefak, yang kemudian adalah nilai-nilai yang dianut, yang level ketiga adalah asumsi dasar. Yang pertama ada level pertama artefak. Ini adalah manifestasi dari pola perilaku dan budaya yang ada di dalam perusahaan. Misalnya cara berpakaian, tingkat teknologi yang digunakan, dan di mana dia digunakan serta tata letak fisik ruang kerja misalnya. Semua dapat terlihat sebagai indikator budaya tetapi sulit diinterpretasikan. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang dianut. Tingkat kedua dari model budaya scan ini terdiri dari nilai-nilai individu dan kelompok, representasi nilai-nilai apa yang harusnya terjadi. Misalnya seorang individu dengan kerja keras mungkin akan menghabiskan bekerja berjam-jam di kantor. Kemudian yang level ketiga tentang asumsi dasar. Scan membahas 6 wilayah asumsi dasar ini, di mana tingkat budaya ini merupakan asumsi inti bahwa individu dalam kelompok organisasi menganut suatu keyakinan tertentu dan bagaimana keyakinan tersebut diterapkan. Scan membahasnya dalam 6 wilayah dasar. Yang pertama adalah asumsi tentang hakikat, realitas, dan kebenaran. Yang kedua tentang asumsi tentang sifat waktu. Yang ketiga tentang asumsi tentang sifat ruang. Yang keempat asumsi tentang sifat manusia. Yang kelima tentang asumsi tentang aktivitas manusia. Yang keenam tentang asumsi tentang sifat hubungan manusia. Baik. Dari pembahas pendekatan budaya tadi, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif budaya, komunikasi organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perspektif budaya memandang komunikasi sebagai sebuah proses inti di mana budaya tersebut dibentuk dan ditransformasikan, atau dalam hal ini dalam sebuah organisasi. Selain itu, budaya organisasi merupakan sebuah pola dari tingkah laku dan interpretasi dari masing-masing anggotanya. Kedua, perspektif budaya mengakui bahwa proses komunikasi yang dilakukan sehari-hari di tempat kerja merupakan sesuatu yang penting. Yang ketiga, perspektif budaya memandang komunikasi organisasi tidak hanya mencakup kata-kata dan tindakan-tindakan, tetapi juga semua bentuk komunikasi nonverbal seperti mesin-mesin, artefak, dan proses kerja. Yang keempat, dalam perspektif budaya, komunikasi organisasi menganalisis pola-pola interaksi yang bermacam dalam sebuah kelompok kerja dan menguji bagaimana mereka bertindak ketika mereka berada di tempat mereka bekerja tersebut. Oleh karena itu, perspektif budaya memandang komunikasi organisasi sebagai bagian dari sebuah budaya kebangsaan yang bersifat lokal, berkaitan dengan budaya latar belakang keluarga dan juga kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar sebuah organisasi. Yang kelima, perspektif budaya memandang bahwa dengan adanya komunikasi organisasi, maka dapat dibangun pengertian bersama antara sesama anggota organisasi berdasarkan budaya yang mereka yakini. Demikianlah pemaparan dari kelompok 5
Terima kasih.